Hai semuanya, kenalin nama aku Isnaini Rohila dari kelas 12 Akuntansi 1. Di sini kita akan membahas tentang dampak perubahan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, yaitu pendidikan dan kurikulum. Pendidikan menjadi hal terpenting dari segala aspek. Pendidikan adalah investasi paling mahal dalam kehidupan manusia. Maka dengan demikian, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam sistem pendidikan, tidak bisa dilepas dengan kurikulum. Karena itu, merupakan tonggak rancangan serta rencana pendidikan kita, maka haruslah disusun secara maksimal, akan menciptakan manusia berintelektual. Pendidikan akan terus mencari kurikulum yang sesuai dengan pribadi dan tujuan pendidikannya. Perubahan ini dilakukan atas dasar tidak terakomodasinya kebutuhan sebelumnya. Maka dengan itu, kurikulum akan terus diperbarui. Tahu nggak sih, kurikulum di Indonesia juga sudah mengalami banyak pergantian. Dari pasca reformasi, mulai dari kurikulum berbasis komputer KBK 2004 diperkenalkan, dilanjutkan dengan KTSP 2006, dan kemudian kurikulum 2013 atau K13. Terbaru, kurikulum merdeka yang berlaku saat ini. Bergantinya kurikulum berulang karena belum menemukan yang sesuai dengan karakteristik pendidikan Indonesia. Pada kali ini, saya akan menyoroti transisi dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka. Tentu saja, transisi kurikulum ini sangat terasa berbeda pada guru, siswa, serta para wali murid. Dari yang sebelumnya hanya sekolah meliputi praktek, presentasi, dan diskusi, saat pindah ke kurikulum merdeka, guru dan siswa diberi kebebasan dalam mengekspor, seperti proyek yang sering dikeluhkan oleh para wali murid karena kebutuhan pendidikan anak semakin meningkat. Dampak perubahan kurikulum dapat membawa dampak positif dan dampak negatif bagi mutu pendidikan. Dampak positif dari perubahan kurikulum tersebut salah satunya adalah peserta didik dapat belajar mengikuti dengan perkembangan zaman yang semakin maju, sedangkan dampak negatif bagi peserta didik yaitu karena kurikulum cepat berubah, maka dapat menimbulkan masalah-masalah baru, seperti peserta didik menurun karena disebabkan peserta didik belum mampu mengikuti sistem pembelajaran yang baru. Berulang kalinya kurikulum pendidikan di Indonesia berubah, yang menghasilkan munculnya opini negatif yang liar di masyarakat, bahwa bergantinya maupun perubahan kurikulum lebih condong bernuansa politik daripada kebutuhan yang mendesak. Hal ini dapat dikonfirmasi dari waktu ke waktu, bahwa adanya pergantian rezim pemerintah, maka akan diikuti pula dengan bergantinya kurikulum. Tidak mengherankan apabila munculnya stigma miring, ganti menteri, ganti kurikulum. Sistem pendidikan Indonesia yang sudah tercampur dengan politik menjadi kemunduran pendidikan kita. Hanya arrogansi yang tidak terakomodasinya dalam kurikulum yang harus diterapkan, namun diabaikan begitu saja. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Bye-bye teman-teman.